Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat, Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SEMSA selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai motivasi, teori, dan penerapannya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilumade Agustin Risma Duyanti dengan NIM 21170410082 selaku moderator sekaligus presentator yang pertama. Komang Devina Putri Wahyuni dengan NIM 21170410309 sebagai presentator yang kedua. Nikade Astri Nirmaladita dengan NIM 21170411147 sebagai presentator yang ketiga. Igede Nuradi dengan NIM 21170411111 sebagai presentator yang keempat. Baik, langsung saja kita ke materi. Motivasi, teori, dan penerapannya. Tentu kita harus mengetahui definisi dari motivasi terlebih dahulu. Secara etimologi, kata motivasi asalnya dari bahasa Inggris yakni motivation yang berarti daya batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi dapat kita artikan menjadi segala sesuatu yang dapat menggerakkan atau mendorong seseorang guna melakukan tindakan terhadap sesuatu dengan tujuan tertentu. Motivasi ini dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Dengan adanya motivasi, seseorang bisa dengan semangat atau antusias dalam mengerjakan sesuatu, baik hal yang positif maupun negatif. Tidak hanya pengertian motivasi secara umum saja, tetapi ada beberapa definisi motivasi yang diungkapkan oleh beberapa para ahli, yaitu diantaranya adalah yang pertama, Hamalik mengungkapkan bahwa motivasi adalah sebuah energi yang berasal dari diri seseorang atau pribadi yang ditandai dengan adanya perasaan dan tanggapan terhadap pikiran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Weiner mengungkapkan bahwa motivasi adalah suatu keadaan internal yang memberikan semangat kepada seseorang untuk melakukan sebuah tindakan, mendorong seseorang untuk terus berusaha agar mencapai tujuan yang direncanakan, serta membuat seseorang selalu tertarik terhadap kegiatan tertentu. Henry Shimamura mengungkapkan bahwa motivasi adalah sebuah fungsi yang muncul dari harapan masing-masing individu yang melalui upaya tertentu dan mengarahkan ke tingkat kinerja yang dapat membawakan hasil yang diharapkan. Sardiman mengungkapkan motivasi adalah sebuah perubahan energi yang berasal dari diri seseorang yang dicirikan dengan kehadiran deforestasi dan didahului dengan respon terhadap adanya tujuan yang diharapkan. Mulyasa mengungkapkan bahwa motivasi adalah suatu kekuatan pendorong atau ekstraktor yang dapat membawa seseorang pada perilaku yang mengarah ke tujuan tertentu. Sedangkan G.R. Terry mengungkapkan bahwa motivasi adalah sebuah keinginan yang datang dari diri seseorang yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan berbagai macam langkah untuk mencapai tujuan mereka. Terdapat beberapa teori yang di dalamnya membahas mengenai motivasi dan umumnya teori-teori tersebut mengaitkan motivasi dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini menyatakan bahwa 5 kebutuhan dalam kehidupan manusia yang berdasarkan dengan hierarki mereka, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Di antaranya, psychological needs. Psychological needs yaitu salah satu kebutuhan manusia yang terdiri dari udara, makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan fisiologis atau kebutuhan primer. Kemudian ada safety needs. Safety needs merupakan sebuah kebutuhan akan rasa aman dari berbagai kekerasan fisik dan psikologis. Misalnya seperti lingkungan yang terhindar dari polusi,
adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, serta tanpa adanya berbagai risiko kejahatan. Yang ketiga ada esteem needs. Maslow mengatakan bahwa setelah seseorang memenuhi kebutuhan fisiologis, keselamatan, dan sosialnya, kemudian dia juga berharap untuk dikenali oleh orang lain, untuk memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik, serta memiliki hak untuk dihargai oleh orang lain. Yang keempat ada social needs. Social needs merupakan salah satu kebutuhan yang diartikan sebagai kebutuhan untuk dicintai dan juga mencintai seseorang. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka setiap orang yang hidup di dunia ini berhak untuk memiliki keluarga dan juga teman. Yang terakhir ada self-actualization. Menurut Maslow, kebutuhan ini adalah persyaratan yang paling tinggi karena kebutuhan untuk realisasi diri merupakan salah satu kebutuhan atau keinginan individu untuk memenuhi ambisi pribadinya. Yang kedua ada teori motivasi menurut Max Leland. Menurut Max Leland, setiap orang bisa mempunyai motivasi jika mereka ingin menjadi lebih baik lagi daripada yang lain. Teori ini memuat 3 persyaratan, yaitu need for achievement. Need for achievement adalah kebutuhan yang tercermin dari keinginan seseorang untuk mengambil tugas individu. Dalam hal tersebut, seseorang harus bisa menentukan tujuan yang logis dengan cara menghitung resiko yang akan dihadapi dan menjalankannya dengan kreatif dan juga inovatif. Yang kedua ada need for power. Kebutuhan ini muncul dari dalam diri seseorang yang mempunyai keinginan untuk mempengaruhi orang lain dan ingin mencoba mengendalikan orang lain dengan cara mengatur perilaku mereka. Yang ketiga ada need for affiliation. Kebutuhan untuk memiliki adalah salah satu kebutuhan yang dipenuhi melalui keberadaan persahabatan atau kekeluargaan. Teori yang ketiga ada teori menurut Egg Alderfer. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori alternatif yang digunakan terhadap teori hierarki Maslow. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat 3 kebutuhan manusia, yaitu diantaranya adalah existency needs, adalah salah satu kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi faktor fisiologis dan juga materialistik termasuk kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan. Kemudian, relativeness needs adalah salah satu kebutuhan yang menjurus untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Kemudian ada grow needs, yaitu sebuah kebutuhan atau keinginan untuk berkembang menjadi orang yang lebih baik serta untuk mencapai potensi secara maksimal. Teori yang keempat yaitu teori harapan Fromm. Teori ini merupakan sebuah teori motivasi yang mengungkapkan bahwa orang-orang termotivasi untuk mengerjakan sesuatu karena ingin mendapatkan hasil yang sempurna. Terdapat beberapa konsep yang termasuk dalam teori ini, yaitu yang pertama ada ekspektansi, yaitu keyakinan atau kepercayaan seseorang bahwa sesuatu usaha yang dilaksanakan akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Selanjutnya, instrumentally, yaitu keyakinan yang muncul dalam diri seseorang bahwa suatu kinerja akan mencapai hasil tertentu. Yang terakhir ada valence, yaitu sebuah teori yang lebih mengarah kepada nilai-nilai positif dan negatif yang digunakan oleh seseorang untuk merujuk pada hasil yang didapatkan. Teori yang terakhir yaitu teori motivasi Herzberg. Teori Herzberg sering disebut juga sebagai teori 2 faktor atau teori MH. Di dalam teori ini menjelaskan bagaimana cara seseorang manajer mengendalikan faktor-faktor yang mungkin dapat memberikan kepuasan atau tidak dengan pekerjaannya. Serta hasil penelitian yang ada sesuatu yang dapat mempengaruhi 2 set faktor tersebut, yaitu motivasi. Motivasi dalam kelompok pertama digunakan sebagai faktor kepuasan profesional seperti kinerja, tanggung jawab, dan juga penghargaan. Sedangkan motivasi pada kelompok kedua digunakan sebagai faktor ketidakpuasan di tempat kerja seperti kondisi kerja, hubungan antar individu, serta teknik pengawasan dan juga upah. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Komang Devina Putri Wahyuni. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara motivasi, perilaku, dan kinerja. Pengertian motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan orang untuk mencapai tujuan yang memberikan kepuasan. Pengertian perilaku adalah
aktivitas yang muncul karena adanya dorongan atau tujuan. Pengertian kinerja yaitu hasil pencapaian dari tujuan yang telah direncanakan. Jadi, hubungan motivasi, perilaku, dan kinerja yaitu semakin tinggi motivasi kerja seseorang, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Dan sebaliknya, semakin rendah motivasi kerja, maka kinerja karyawan juga semakin rendah. Begitu pula semakin tinggi motivasi seseorang akan menentukan kualitas perilaku yang dilakukannya. Oleh karena itu, seseorang pimpinan harus banyak memberikan motivasi yang tepat kepada bawahannya, sehingga mereka merasa puas dalam bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik. Motivasi yang tepat akan meningkatkan dan menumbuhkan semangat dan kepuasan kerja karyawan, sehingga akan tercapai kinerja karyawan yang tinggi. Jadi, diharapkan dengan adanya motivasi dan kepuasan kerja dapat mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penegakan aturan dan disiplin kerja. Pengertian disiplin kerja itu sendiri, banyak ahli yang mengemukakan pengertian disiplin kerja, di antaranya yaitu Siagian, menyebutkan bahwa disiplin adalah tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi untuk memenuhi tuntutan organisasi. Menurut Hasibuan, mengemukakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan, menurut Siswanto Sastro Hadiwiryo, menyatakan bahwa disiplin kerja adalah sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila melanggar atas tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja merupakan tuntutan dari pihak manajemen kepada para anggota organisasi untuk mematuhi semua aturan dan kebijakan organisasi. Selanjutnya, ada tujuan penegakan disiplin kerja. Menurut Siswanto Sastro Hadiwiryo, secara khusus tujuan disiplin kerja para pegawai terdiri dari 5. Salah satunya yaitu pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya. Namun, dapat disimpulkan pada dasarnya tujuan penegakan disiplin untuk mendorong karyawan taat terhadap peraturan dan kebijakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja serta meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya, ada metode pendisiplinan. Organisasi harus memiliki program kerja yang tepat dan terarah dalam pendisiplinan pegawai. Menurut Handoko, beliau membagi 3 pendisiplinan kerja, yaitu yang pertama ada disiplin preventif. Metode ini diterapkan sebelum terjadinya suatu pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Yang kedua, disiplin korektif. Metode ini diterapkan setelah adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga, ada disiplin progresif. Metode pendisiplinan ini adalah kegiatan memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Sedangkan menurut Heidrachman dan Husnan ada beberapa cara menegakkan disiplin kerja, seperti pendisiplinan hendaknya dilakukan secara pribadi, pendisiplinan haruslah dilakukan oleh atasan langsung dengan segera, keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan, pimpinan tidak seharusnya memberikan pendisiplinan pada saat bawahan sedang tidak ada di tempat atau sedang absen. Setelah pendisiplinan, sikap dari pimpinan haruslah wajar kembali. Dari uraian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa pendisiplinan dapat diterapkan sebelum terjadinya pelanggaran, ketika terjadinya pelanggaran, dan setelah terjadinya pelanggaran yang berulang. Dan semua pendisiplinan tersebut dapat dilakukan secara pribadi karena adanya kesadaran maupun dilakukan atasan langsung. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin. Menurut Ghazali Saidam, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tegak tidaknya suatu disiplin kerja perusahaan atau organisasi yaitu besar kecilnya pemberian kompensasi, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan atau organisasi, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan, ada tidaknya perhatian kepada para karyawan atau pegawai, dan diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Selanjutnya, menurut Hasibuan, yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai antara lain yaitu tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat atau waskat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Baik, itu dia yang dapat saya presentasikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai sistem penghargaan. Sistem penghargaan atau reward system terdiri atas semua komponen organisasi termasuk orang-orang, proses, aturan dan prosedur, serta kegiatan pengambilan keputusan yang terlibat dalam mengoleksikan kompetensi dan tujuan kepada pegawai sebagai imbalan untuk kontribusi mereka pada organisasi. Yang pertama, tujuan penghargaan. Dalam lingkup luas, sistem penghargaan adalah semua yang dihargai dan diinginkan sumber daya manusia yang mampu dan mau diberikan perusahaan sebagai ganti atas kontribusi yang diberikan sumber daya manusia tersebut. Tujuan yang dicapai dalam pemberi reward adalah meningkatkan motivasi intrinsik dari motivasi ekstrinsik, yaitu seorang harus melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu timbul dari kesadaran orang itu sendiri. Pemberian reward diharapkan dalam membangun satu hubungan yang positif antara satuan dengan bawahan atau guru dengan murid, karena reward adalah sebagai dari rasa sayang kepada semua. Yang kedua, jenis-jenis penghargaan. Menurut Mashum tahun 2006, terdapat dua jenis reward berdasarkan tujuan reward yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, penghargaan sosial atau social reward. Penghargaan sosial berkaitan dengan pujian dan pengakuan diri yang diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi. Penghargaan sosial merupakan faktor penghargaan ekstrinsik yang diperoleh dari lingkungannya. Penghargaan sosial ini dapat berupa materi finansial dan piagam penghargaan. Yang kedua, penghargaan psikis. Penghargaan psikis berkaitan dengan harga diri, self-esteem, keputusan diri, dan rasa bangga atas hasil yang dicapai. Penghargaan psikis merupakan penghargaan intrinsik yang datang dari dalam diri seseorang seperti pujian, sanjungan, dan ucapan selamat yang dirasakan pegawai sebagai untuk pengakuan terhadap dirinya sehingga mendatangkan keputusan bagi dirinya sendiri. Menurut Dejamarah tahun 2008, terdapat 4 jenis reward berdasarkan bentuk reward yang diberikan, yaitu yang pertama, pujian. Pujian merupakan salah satu bentuk reward yang paling mudah dilakukan. Pujian dapat berupa kata-kata seperti bagus, baik, bagus sekali, dan sebagainya. Yang kedua, penghormatan. Reward berupa penghormatan ada 2 macam. Yang pertama, bentuk semacam penobatan, yaitu anak yang mendapat penghormatan diumumkan dan ditampilkan di hadapan teman sekelas, termasuk satu sekolah atau mungkin di hadapan orang tua murid.
Penghormatan yang kedua adalah berbentuk pemberian kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, siswa yang mendapat nilai tertinggi saat mengerjakan soal latihan dipilih sebagai ketua kelompok diskusi. Yang ketiga, hadiah. Hadiah yang dimaksud di sini adalah reward yang terbentuk barang. Dapat berupa alat-alat keperluan sekolah seperti pensil, penggaris, buku, penghapus, dan sebagainya. Reward berupa hadiah disebut juga reward material. Yang keempat, tanda penghargaan. Reward yang berupa tanda penghargaan disebut juga dengan reward simbolis. Tanda penghargaan tidak dinilai dari segi harga dan kegunaan barang-barang tersebut, melainkan tanda penghargaan yang dinilai dari segi kesan atau nilai kegunaannya. Sedangkan menurut Ivan Šević, DKK tahun 2006, reward dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah suatu penghargaan yang datang dari luar diri atau orang tersebut. Penghargaan ekstrinsik dibagi menjadi dua jenis. Penghargaan finansial terdiri dari yang pertama, gaji dan upah. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seseorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan, atau dapat dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari sebuah perusahaan. Upah adalah imbalan yang dibayarkan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Yang kedua, tunjangan karyawan. Tunjangan seperti dana, pensiun, perawatan di rumah sakit, dan liburan pada umumnya merupakan hal yang tidak berhubungan dengan kinerja karyawan, akan tetapi didasarkan pada senioritas atau catatan kehadiran. Yang ketiga, bonus atau insentif. Bonus atau insentif adalah tambahan-tambahan imbalan di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan organisasi. Penghargaan non-finansial terdiri dari yang pertama, penghargaan interpersonal atau biasa yang disebut dengan penghargaan antar pribadi. Manajer memiliki sejumlah kekuasaan untuk mendistribusikan penghargaan interpersonal seperti status dan pengakuan. Yang kedua, promosi. Manajer menjadikan penghargaan promosi sebagai usaha untuk menetapkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Kinerja jika diukur dengan akurat sering kali memberikan pertimbangan yang signifikan dalam alokasi penghargaan promosi. Yang kedua yaitu penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri. Penghargaan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, penyelesaian atau completion. Kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek merupakan hal yang sangat penting bagi bagian orang. Orang-orang seperti ini menilai apa yang mereka sebut sebagai penyelesaian tugas. Beberapa orang memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan tugas, dan efek dari penyelesaian tugas bagi seseorang merupakan suatu bentuk penghargaan pada dirinya sendiri. Yang kedua, pencapaian. Pencapaian merupakan penghargaan yang muncul dalam diri sendiri yang diperoleh ketika seseorang meraih suatu tujuan yang menantang. Yang ketiga, otonomi atau autonomi. Sebagian orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat. Perasaan otonomi dapat dihasilkan dari kebebasan melakukan apa yang terbaik oleh karyawan dalam situasi tertentu. Yang keempat adalah pertumbuhan pribadi atau personal growth. Pertumbuhan pribadi dari setiap orang merupakan pengalaman yang unik. Seseorang yang mengalami pertumbuhan semacam itu bisa merasakan perkembangan dirinya dan bisa melihat bagaimana kemampuannya dikembangkan. Sebagai orang seringkali merasa tidak puas dengan pekerjaannya
dan organisasi mereka jika tidak diizinkan atau didorong untuk mengembangkan keterampilan mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang dapat kami paparkan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni.